Nyari toko online itu sebenarnya gampang-gampang sulit. Kalian bisa dapetin harga yang murah banget, chipset kenceng, tapi ya kalau kena tipu buat apa? Makanya intro dulu. Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Zaragood lagi. Kali ini kita mau bagi-bagi tentang list toko all shop yang sudah mungkin bisa dibilang trusted ya di online. Kenapa? Sebenarnya Mimin itu bukan mengasih pasti kalau sebenarnya toko ini 100% anti tipu dan kalian beli di situ pasti worth it. Cuman ya Mimin kan sering tuh namanya ceki-ceki handphone, lihat-lihat toko yang suka diskon, dan mungkin Mimin juga tahu lah, lihat-lihat dari gambaran bintangnya, dari gambaran ratingnya itu kira-kira ya bisa meminimalisir tingkat kalian kena tipu daripada beli all shop yang sama-sama bener-bener kalian nggak tahu itu all shop siapa, punya siapa, dan penjualannya ternyata masih zero dan kalian beli di situ kena tipu deh. Ya gitu. Jadi ada sebenarnya di sini kita bakal ngejelasin tentang 5 all shop yang mungkin bakal jadi saran kalian untuk mencari HP online gitu. Tapi mungkin dari 5 ini ada satu all shop spesial dan akan dijelaskan di pertama, yaitu toko Gudang Sel. Kalian bisa buka aja aplikasi Shopee kalian, lalu kalian ketik yang namanya Gudang Sel dan mungkin akan muncul toko ini. Ini adalah toko Gudang Sel. BTW Gudang Sel udah kerja sama-sama Zaragood, yang artinya kalian dapat kelebihan loh sebagai penonton sekarang, karena kalian bisa dapetin handphone baru yang tersedia di sini ataupun mungkin bisa request ya handphone, karena dia ini bergerak di toko offline store sih bener ya, bukan di online gitu. Jadi mungkin bisa aja ada handphone yang nggak diupload di Shopee tapi ada di toko offline store. Spesialnya buat para pengguna YouTube Zaragood dan Gudang Sel, kalian bisa dapat promo menarik yaitu diskon bisa nego ya gitu ya. Jadi kalian bisa nego aja santai dari produk-produk ini. Ini kan harga retail gitu ya, kalau dibilang harganya udah standar. Jadi ya ada batas maksimum bawahnya gitu handphone tersebut. Cuman kalau kalian bilang aja saya subscriber Zaragood dan Gudang Sel, nanti kalian bisa dapat fitur nego khusus buat kalian penonton, karena kita lagi ngembangin YouTube juga guys. Jadi subscribe aja channelnya. Oke, habis channel YouTube Gudang Sel kita bakal masuk ke toko all shop yang menurut saya ini worth it sih. Kita bakal mulai dari produk ini dulu, Fortis Fortuna Adi Ufat. Kalian bisa searching ya. Ini nama tokonya. Lihat dia sudah peringkatnya star seller dan di sini produknya ada 28. Oke, produknya ada 28 biji. Kenapa dikit? Karena toko ini kayak berpusat hanya pada Google Pixel. Kenapa? Lihat produknya. Kalau kalian kepoin, ini adalah beberapa produk Google Pixel yang masuk resmi ke Indonesia dan toko ini menyediakan ya. Ini ada beberapa handphone menarik ya sih menurut kalian. Kalian bisa cekidot untuk handphone tersebut karena di sini bayangin dengan harga 3 juta kalian bisa dapetin Google Pixel ini dengan baru. Dan kalau kalian tahu ya, harga 3 juta di Google Pixel ini kameranya bisa kayak iPhone 11 loh. Worth it nggak? Worth it dong. Jadi kalian bisa cek it out aja ke toko ini. Buat kalian tahu, kalian harus cek juga nih dari penilaian ya. Kenapa ini saya taruh di yang pertama? Ini tuh penilaiannya GG Gaming adik-adik. Nah ini dia penilaiannya itu rata-rata dari semuanya dia berhasil dapetin bintang 5, yang artinya sangat kecil banget kemungkinan kalau kalian kena tipu di toko ini. Dari 5 loh, ini ada 493 bintang 5, yang artinya dari ya kita bulatkan aja ada 500 pembeli dan 493 nya itu ngasih bintang 5 serta yang lain ya mungkin cacat dikit atau mungkin kardus rusak gitu. Ya kalian bayangin aja 500 penjualan dan itu bisa dapetin bintang 5, itu gokil banget gak sih? Buat kalian mempertahankan bintang 5 itu susah banget ya guys. Dari 40 aja kalian ngirim toko ke 40 alamat, pasti ya salah satu ada yang komplit or masalah maybe. Ya ini kok lama, ini kok masalah, handphone yang gak bisa dibuka, ya pasti ada aja. Tapi dia berhasil bertahan di bintang 5. Makanya saya masih rekomendasi toko ini buat kalian. Yang kedua, kita pindah, kalian bisa searching yang namanya Kino Fonsel. Produknya ada banyak, 132, tidak terspesialis seperti handphone toko sebelumnya. Yang sebelumnya itu fokus di handphone baru ya mungkin, tapi ya handphone baru yang stok lama, makanya masih saya masukkan ke dalam list ini. Karena Google Pixel 3 itu udah handphone lama men, cuman dia masih ready unit baru. Gokil. Ini adalah Kino Fonsel. Ya, produknya 132 dan ini lihat.
pengikutnya bro, 300.000 bro. Bang, kalau pengikut itu bisa dimanipulasi bang, jadi jangan percaya. Oke, kita lihat aja ke penilaiannya. Dia berhasil ngejual dapetin 80.000 penilaian. Dan kalau kalian pikir, misalkan kalian beli online nih, gak mungkin dong 100% dari kalian beli online itu kalian beli rating, kalian kasih rating kepada sellernya. Jadi kemungkinan besar masih banyak di luar sana yang dia merasa puas tapi dia gak ngasih bintang gitu. Dan mungkin persentase untuk mendapatkan bintang kecil kayak bintang 1 ini itu lebih besar bro. Karena apa? Karena kebanyakan orang-orang itu kalau dia dapat puas, dia bodo amat sama tokonya. Tapi kalau dia komplain, ya dia bakal ya kasih bintang 1 ataupun kasih bintang 2, dia kasih head comment gitu. Itu bisa aja gitu. Jadi chance dia mendapatkan bintang kecil dibanding bintang besar itu ya kemungkinan bakal lebih besar bintang kecil. Dan walaupun seperti itu ya kalian lihat aja perbandingannya. Ini 67.000 puas dan 1.000 bintang 1. Ini hitungannya ribuan cok, bukan satu orang gitu. Ini hitungannya udah banyak banget. Makanya saya sangat rekomendasi sih buat kalian kalau mau ngambil toko online, apalagi handphone second, cari yang udah trusted. Dan kalian harus perhatiin juga yang namanya garansi gitu. Karena handphone online ini biasanya garansinya bentaran doang gitu. Meskipun gitu bukan berarti kalau bentaran doang itu ya tokonya jelek ya. Jadi jangan mengeneralisir semuanya lah. Oke, kita pindah ke toko yang ketiga aja. Yang ketiga adalah Golden City Sales Shop. Tulisannya gimana? G-nya besar. Ikutin aja di gambar. Untuk produknya ada banyak ya, 70. Ya, dan pengikutnya 40.000 sih. Ini 39.000 ya. Kita ginapin aja 40. Penilaiannya ini udah belasan ribu. Ingat loh, ini handphone bekas dan dia bisa jual sebanyak banyak banget coy. Ini dapat nilai 16.000 itu susah banget gitu. Dan bisa jadi hasil penjualannya itu bisa jadi ya 25.000 dan kebanyakan nggak ngasih bintang gitu. Bergabung 4 tahun yang lalu dan di sini ada beberapa ya, lihat ya produk-produk yang tadi saya kasih tahu. Ada Google Pixel 3. Ini rekomendasi loh Google Pixel 3, cuman ya baterainya kecil, tapi kalau kalian buat foto-foto, mantep banget. Ada Gcam di dalam Google Pixel 3 ini. Bayangin loh, kira-kira kameranya bisa ngejar lah iPhone 10 mungkin, apalagi kalau kalian aktifin Gcam-nya. Cuman ya kalian bayangin aja ya, harga 1.500.000. Mungkin ya jangan ngandelin bisa buat main game, baterainya tahan lama. Ini buat dapetin kamera sejernih iPhone 10 ya udah syukur gitu. Ini gokil sih, recommended banget. Saya lagi menarik sih sama Google Pixel ini. Dan dia udah berjual mendapat penilaian dari Google Pixel ini 84 terjual. Ada lagi yang menarik ini Samsung Note 10 kelas flagship lama ya. Di sini ada flagship zaman dahulu. Dia jual iPhone juga, dia jual ini nih, saya suka banget sama yang namanya Google Pixel. Kalian coba deh kepoin dulu aja YouTuber lain yang ngebahas kamera tentang Google Pixel. Pastinya kalian ya adalah kesan, aduh kepengen nih handphone murah nih, walaupun second tapi kameranya bisa buat foto-foto or sinematik, ya sabi kali ya. Buat secondan aja atau enggak HP kedua gitu, kalian bisa buat ambil footage aja di sini. Ya HP kalian sekarang bisa tetap dijadiin HP nomor 1 gitu. Jadi kalian ya punya 2 handphone, yang satu khusus kamera. Ya minimal kameranya nggak burik-burik amat lah, apalagi pas bikin SG patah-patah anjay. Ya gitu sih. Kalau saran dari Mimin, ambil ini buat HP secondan. Secondan itu dalam arti HP kedua gitu, kalian minat sama Google Pixel. Tapi di toko ini bukan cuma jual Google Pixel doang, ada Huawei 30, ada Sony Xperia, ada Samsung S21 yang tentunya masih worth it banget buat kalian beli dan dijadiin daily driver sih. Ini RAM-nya 8GB dengan penyimpanan 256GB. Ingat loh, ini flagship ya guys, jangan samain sama handphone kaleng ya. Meskipun harganya segini, ada loh bang handphone yang pakai Snapdragon 800, ada Poco F4 harganya 5 jutaan juga. Yang mending itu, ini flagship bro. Ini beda ya guys ya. Pasti kalian bakal merasakan sendiri kalau sudah mencobanya. Karena saya udah nyobain. Ya jadi gitulah, rasanya beda anjay. Oke, kita pindah ke yang terakhir. Yang terakhir adalah Joki Store. Mungkin kalau kalian lihat dari gambarnya, ini udah Apple banget gak sih tokonya. Ada iPhone 11, iPhone XS, iPhone XR, yang artinya ya mungkin dia jualnya produk iPhone aja ya. Lihat aja logonya, Joki Store.
Apple dimakan. Iya. Tapi kalian kepoin juga, makanya saya taruh di terakhir. Toko ini bukan artinya waspada or something ya. Penilaian ini berhasil menempati rating 4,9 dari 176 penilaian. Bang, kok dikit banget sih bang? Penilaiannya baru dikit. Ingat yang tadi ya, nggak semua orang itu mau ngasih rating bro. Meskipun ada yang udah disuruh-suruh, dia tetap nggak mau. Ya, kita hitung aja 176 itu kita jadiin 200 dan dia bergabung 6 bulan yang lalu nih. Notice juga kalau dia bergabung 6 bulan yang lalu. Nah, kira-kira 200 dibagi 6 itu berapa? Kira-kira sebulan dia bisa jual 35 handphone lah ya. 35 handphone itu berarti ya dihitung sehari satu nggak sih? Berarti Joy Store ini bisa bertahan dengan menjual handphone sehari satu yang ratingnya bertahan di 4,9 dengan pembalasan 95%. Itu kan udah oke gak sih menurut Mimin ya? Ini jadi rekomendasi juga buat kalian kalau mau ceki-ceki itu. Menarik kan, handphone second ini ya kalian perlu sedikit curiosity gitu ya. Jadi kalian juga harus teliti, penasaran. Jangan cuman beli jadi bang saya iPhone 11 udah satu nih. Itu nggak mungkin semuanya handphonenya sehat gitu. Pasti kalian harus bilang dulu, ini ada minusnya nggak nih? Nah ini handphonenya kira-kira emailnya aman nggak gitu. Terus udah berlanjut. Ya makanya bukan dibilang handphone bekas itu jelek ya. Tapi handphone bekas itu bisa jadi sangat worth it dan bisa jadi sangat black it. Apaan sih black it? Bisa jadi sangat nggak worth it buat kalian kalau kalian dapet yang sial. Tapi bisa aja gitu kalian dapetin harga murah, cuman spesifikasinya nggak ngotak gitu. Dan handphonenya worth it jadinya gitu. Kepoin aja dan mungkin kalian bisa jaga hubungan dengan sellernya. Kalian kepoin speknya dan perhitungan terbulu kalau handphone itu rusak kalian bakal gimana, itu perlu dimasukin juga sih ke analisis resiko kalian kalau pengen beli handphone seperti ini meskipun budget kalian terbatas gitu. Jadi kalau kalian budgetnya 20 juta pengen iPhone second ya udah nggak usah tonton video saya. Tapi kalau kalian budgetnya 4 juta pengen ngambil iPhone XR ini dan tiba-tiba 1 bulan handphonenya mati kan sayang juga gitu. Makanya bikin analisis resiko, tapi ya bukan berarti handphone bekas ini jelek bro. Lihat aja ya, dari 6 bulan ini minimal 1 hari 1 loh orang beli handphone bekas ke toko dia. Gokil gak? Apalagi toko-toko yang sebelumnya. Jadi jangan mudah menjustifikasi ya guys ya. Oke, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.